Halo, kami kembali di tengah-tengah aktivitas Anda. Bersama saya Zuli akan mengulas berita terhangat selama sepekan terakhir. Berita pertama, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tengah mengebut pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ. RUU DKJ ini berisi tentang konsep aglomerasi untuk Jakarta serta wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur atau yang disebut Jabodetabekjur setelah Jakarta tak lagi menjadi ibu kota. Dalam rapat panja RUU DKJ Kamis 15 Maret lalu, Dewan Aglomerasi yang sebelumnya diatur bakal dipimpin Wakil Presiden, kini disepakati bakal ditunjuk Presiden dengan ketentuan penunjukannya diatur lebih lanjut melalui keputusan Presiden. Sehingga Presiden bebas menentukan apakah akan diatur oleh Wakil Presiden atau orang lain. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempermasalahkan siapa yang akan ditugaskan atau ditunjuk menjadi Dewan Aglomerasi DKJ. Yang perlu dipastikan adalah RUU DKJ bisa menjadi solusi atas masalah yang selama ini ada. Dan jangan sampai RUU DKJ malah menjadi masalah yang baru. Beralih ke berita selanjutnya, Badan Legislasi DPR RI, pemerintah dan juga DPD RI menyepakati muatan tentang kepala daerah di daerah khusus Jakarta atau DKJ tetap dipilih melalui pilkada. Berbeda dengan pilpres yang menggunakan sistem perhitungan 50+1, gubernur dan wakil gubernur DKJ nantinya akan langsung terpilih jika meraih suara terbanyak. Selain itu juga disepakati bahwa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur selama 5 tahun, terhitung sejak masa pelantikan. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Berita selanjutnya pemirsa, 9 petani yang merupakan anggota kelompok Tani Salaloang digunduli polisi usai ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalimantan Timur. Tidak hanya itu, ke-9 petani itu juga mengalami ancaman hingga intimidasi melalui rencana penggusuran warga adat Pamaluan. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian, menyatakan bahwa Komnas HAM RI sedang memantau dugaan pelanggaran HAM terkait kasus penggundulan tersebut. Polda Kalimantan Timur menegaskan kebijakan pemotongan rambut itu sudah sesuai dengan SOP. Para petani itu menjadi tersangka usai diduga mengancam pekerja menggunakan senjata tajam dengan maksud menghalangi pembangunan bandara VVIP di IKN Kabupaten Penajam, Kalimantan Timur. Berita terakhir, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah merampungkan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan umum 2024 untuk 34 provinsi hingga Selasa 19 Maret pagi. Dengan demikian tersisa 4 provinsi lagi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. Untuk hasil Pilpres 2024 sementara, pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul di 32 provinsi. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar unggul di 2 provinsi. Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD belum unggul di provinsi manapun. Demikian rangkuman berita terhangat selama sepekan terakhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe Kacamata Channel untuk update informasi lainnya. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.